Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erin Nurul Fadliyah, NIM F1 S118-003, kelompok 6, dan Reza Wahyu Hardian, NIM F1 S118-039. Kami akan mempresentasikan tentang sistem informasi rental mobil berbasis mobile yang disebut dengan Rentile. Latar belakang dari pembuatan aplikasi ini yaitu karena masyarakat terkadang sulit untuk menemukan jasa rental mobil karena kurangnya informasi. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan membantu masyarakat yang hendak menyewa mobil ataupun bagi jasa penyewa mobil-mobil tersebut. Alasan sistem aplikasi ini dibuat dengan berbasis Android karena pada umumnya masyarakat telah terbiasa dengan smartphone ataupun Android sehingga dapat memudahkan mereka dalam penggunaan aplikasi ini. Adapun tujuan dari pembuatan aplikasi ini yang pertama untuk memudahkan masyarakat mencari informasi mengenai rental mobil dan untuk memudahkan transaksi antara penyewa dan penyedia jasa. Adapun manfaat dari aplikasi ini yaitu dapat memudahkan pengguna dalam menemukan informasi rental mobil dan juga dapat memudahkan transaksi antara penyewa dan penyedia jasa. Sistem informasi merupakan suatu data yang dihimpun, dikategorikan, kemudian diproses hingga menjadi satu kesatuan informasi yang saling berhubungan satu dengan yang lain dan saling mendukung sehingga memiliki nilai dan bermanfaat bagi penerima itu sendiri. Nah, di sini sistem itu terbagi ke dalam dua makna, yaitu pertama pendekatan sistem yang lebih menekankan terhadap elemen-elemen atau klasifikasinya. Nah, yang kedua adalah pendekatan sistem sebagai jaringan kerja dari prosedur yang lebih menekankan pada urutan operasi di dalam suatu sistem. Informasi merupakan suatu hasil dari proses pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan memiliki arti atau makna bagi penerima informasi itu sendiri. Informasi menggambarkan suatu kejadian-kejadian yang bersifat nyata yang dapat digunakan bagi para pengambil keputusan sebagai pendukung pengambilan keputusan tersebut. Informasi dapat didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data yang menjadi sebuah bentuk lain yang bermanfaat bagi penerimanya. Sistem informasi rental mobil adalah suatu perangkat lunak yang menyediakan layanan transportasi yang menawarkan jasa penyewaan kendaraan berupa mobil. Sistem informasi rental mobil ini dapat digunakan oleh masyarakat jika ingin menyewa atau merental mobil. Sistem informasi ini membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi-informasi mengenai rental mobil serta proses penyewaan mobil tersebut. Menurut Payne, Zamzam dan Fadilah 2020, aplikasi mobile atau mobile application merupakan suatu aplikasi yang dijalankan pada perangkat mobile seperti smartphone dan sebagainya, di mana aplikasi mobile ini telah memiliki banyak kategori. Android Studio adalah sebuah integrated development environment untuk platform Android. Android Studio dapat diunduh pada sistem operasi Windows, Mac OS, dan Linux. Android Studio menyediakan tools untuk menguji suatu program, terutama berbasis mobile dan memproyeksikan tahap proses development, serta lingkungan development terpadu yang guna membuat aplikasi bagi semua perangkat Android. Lingkungan development yang menyertakan kode template dengan kode contoh untuk fitur aplikasi umum, latar pengujian, dan kerangka kerja, serta pembangunan yang fleksibel. Visual Studio Code merupakan kode editor sumber yang dikembangkan oleh Microsoft yang dapat digunakan pada sistem operasi berupa Windows, Linux, dan Mac OS. Selanjutnya yaitu Flutter. Flutter adalah suatu framework yang digunakan untuk membuat aplikasi berbasis mobile pada suatu sistem yang akan dikembangkan. Flutter merupakan mobile apps SDK yang dimiliki oleh Google, di mana dengan menggunakan Flutter, developer dapat membangun aplikasi untuk iOS dan Android dengan menggunakan bahasa dan source code yang sama. Pada framework Flutter menggunakan bahasa Dart. Dart itu merupakan salah satu bahasa pemrograman yang ada di dalam framework Flutter. MySQL merupakan sebuah database manajemen sistem yang memiliki fungsi Relationship Database Management System atau RDBMS. MySQL merupakan aplikasi yang bersifat open source. Server basis data MySQL mudah digunakan, fleksibel dan memiliki kinerja sangat cepat serta bekerja dengan arsitektur pelayanan
client server dan embedded system. Adapun analisis dan perancangan sistem aplikasi rental mobil atau rental. Yang pertama yaitu investigasi awal. Pada tahap ini peneliti melakukan beberapa aktivitas untuk mengembangkan suatu sistem yang dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Hal yang pertama dilakukan yaitu adalah analisa masalah. Pada tahap ini peneliti mencari isu-isu atau fenomena yang terjadi di masyarakat di mana fenomena tersebut membutuhkan suatu solusi atau pemecahan masalah. Untuk mendapatkan solusi tersebut, peneliti harus memiliki data dan juga informasi yang berkaitan dengan fenomena yang terjadi. Di dalam tahap ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya meliputi observasi langsung, wawancara, dan pengumpulan sampel dokumen. Nah, analisis masalah. Di dalam analisis masalah ini, setelah melakukan investigasi awal, peneliti menemukan masalah diantaranya sulitnya menemukan informasi mengenai rental mobil, adanya kesulitan dalam proses transaksi rental mobil, minimnya akses komunikasi antara penyedia jasa rental mobil, dan sulitnya mencari rental mobil di masa pandemi. Nah, dari masalah tersebut, peneliti berinisiatif untuk membuat sebuah sistem di mana sistem itu dapat digunakan untuk memudahkan masyarakat dalam mencari rental mobil yang mereka inginkan. Analisis kebutuhan sistem yang pertama adalah analisis kebutuhan fungsional. Yang pertama, sistem dapat menampilkan halaman utama. Yang kedua, menampilkan halaman login atau sign up. Yang ketiga, sistem dapat menampilkan halaman registrasi. 4, sistem dapat menampilkan halaman rental mobil. Yang kelima, sistem dapat menampilkan halaman transaksi. Nah, yang terakhir, sistem dapat menampilkan halaman logout. Adapun analisis kebutuhan fungsional yaitu yang pertama kebutuhan perangkat keras seperti komputer dan juga smartphone. Lalu kebutuhan perangkat lunak seperti Visual Studio Code, MySQL dan sebagainya. Lalu ada analisis kebutuhan pengguna, analisis kelayakan sistem, analisis kelayakan teknologi, dan analisis kelayakan hukum. Nah, adapun rules dari sistem aplikasi rental mobil ini, yang pertama, user dan user jasa dapat melihat informasi jasa. Nah, selanjutnya user dan user jasa dapat menambahkan data. User dan user jasa dapat mengubah data. Yang keempat, user jasa dapat menambahkan informasi. User jasa dapat mengubah informasi jasa. User jasa dapat menghapus informasi jasa. Satu user hanya dapat melakukan satu jasa transaksi pada satu user jasa dalam jangka waktu tertentu. Satu user jasa dapat memiliki banyak jasa. Satu user jasa dapat memiliki banyak transaksi, dan satu user jasa dapat melakukan banyak konfirmasi transaksi. Nah, di sini terdapat use case di mana terdapat user jasa dan user, di mana user jasa itu sebagai penyedia jasa dan user itu sebagai penyewa jasa. Nah, di sini ada fungsional yang pertama itu konfirmasi pesanan, di mana konfirmasi pesanan ini harus seorang user jasa itu harus melakukan login dulu ke dalam aplikasi tersebut. Nah, yang kedua yaitu kelola informasi rental, di mana user jasa dapat menambah informasi rental, mengubah informasi rental, dan menghapus informasi rental tersebut. Lalu dapat melihat produk. Nah, untuk user itu sendiri dapat melakukan transaksi, di mana transaksi tersebut hanya dapat dilakukan jika user tersebut sudah melakukan login atau registrasi terhadap aplikasi tersebut. Di sini terdapat DRD, di mana user dapat melihat jasa atau produk dari user jasa. Nah, di sini user jasa dapat menambah informasi mengenai jasa-jasa atau produk-produk yang mereka ingin sewakan. Nah, lalu user dapat melakukan transaksi, di mana satu user hanya dapat melakukan satu transaksi. Nah, user jasa di sini satu user jasa dapat mengkonfirmasi banyak transaksi. Di sini satu user jasa dapat menambah banyak jasa atau produk. Nah, lalu ada diagram kelas, di mana terdapat empat tabel. Ada user jasa, dan transaksi. Nah,
user dapat berinteraksi dengan jasa, user jasa juga dapat berinteraksi dengan jasa, dan user dapat berinteraksi dengan jasa dan transaksi, dan user jasa dapat berinteraksi dengan jasa dan transaksi. Nah, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.